Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui khutbah salat Jumat pada siang hari ini. Mari kita merenung sejenak bahwa sesungguhnya kita semua ini pasti akan merasakan yang namanya mati. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan apa yang namanya mati. Kematian merupakan sesuatu yang pasti akan kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang berbunyi, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Namun sungguh aneh jika ada manusia, jika ada hamba Allah yang ingkar terhadap keagungan dan kekuasaan Allah tersebut. Karena Allah sudah menjadikan manusia yang sebelumnya tidak ada menjadi ada di dunia ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan merasakan dengan adanya kematian tersebut. Dan juga ayat ini menjelaskan bahwa kita semua pasti akan kembali kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa saja kewajiban kita, apa saja yang harus dipersiapkan oleh kita untuk menghadapi, untuk menjalankan hidup setelah mati tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk yang berbunyi, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati kemudian menciptakan hidup. Untuk apa Allah menciptakan mati kemudian menciptakan hidup? Tidak lain untuk menguji seberapa besar, seberapa baik amal kita di dunia ini. Kemudian untuk
dibalas kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikator amal bisa dikatakan baik yaitu ketika amal baik itu dilakukan secara terus-menerus atau dilakukan secara istiqomah walaupun amalan tersebut sedikit dilakukannya. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla." Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau yang istiqomah meskipun sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita harus menyiapkan pahala yang terus mengalir. Di antara yang dapat kita siapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah dan memberi ilmu yang bermanfaat dan mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihah, sehingga ketika kita kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua bisa mendoakan kita dengan doa-doa mereka yang terbaik. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Kemudian yang ketiga yaitu kita dianjurkan untuk selalu berdoa supaya kita itu diwafatkan dengan cara husnul khotimah. Kemudian seperti apakah wafat secara husnul khotimah tersebut? Di antara tanda-tanda manusia itu wafat secara husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, maka ia dipastikan akan masuk surga. Selain kita selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan pekerjaan baik, kita juga diharuskan untuk selalu berdoa supaya kita itu diwafatkan dengan cara husnul khotimah. Mungkin demikian khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita diwafatkan dengan cara husnul khotimah dan kita mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat di dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.